Bismillahirrahmanirrahim. Persekutuan membacakan ayat genap Mika pasal 5 ayat pertama sampai dengan 4. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggi hingga tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Sebagai persekutuan orang-orang percaya, sebagai umat kepunyaannya yang hadir pada perayaan ibadah malam kudus saat ini di gedung pos pelayanan Arius ABO, baik sebagai orang dewasa, pemuda-pemudi, dan anak-anak. Melalui pembacaan pada Mika 5 ayat 1 sampai dengan 4, tema yang diturunkan ialah Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Namun tema sentral perayaan Natal tahun 2022 yang merupakan kesepakatan bersama antara Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun ini dan PGI, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Hal yang hendak kita bersama-sama melihat dan mempelajari di malam hari ini adalah berkaitan dengan Mika 5 ayat pertama sampai dengan 4. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan anak-anak yang berbahagia, Mika itu arti kata dari arti kata siapa seperti Tuhan, atau siapa seperti Yahweh. Berarti Tuhannya Tuhan itu besar. Itu Mika, artinya siapa seperti Tuhan, siapa seperti Yahweh. Nubuat ini disampaikan 700 tahun sebelum Masehi bersama dengan Nabi besar Yesaya. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang anak-anak, dua nabi ini yang berbicara tentang kelahiran Mesias, bernubuat tentang kelahiran seorang raja, kelahiran seorang pemimpin yang besar. Dasar dari nubuat ini
Dasar dari penyampaian ini oleh Allah kepada Nabi Mika secara khusus berkaitan dengan para pemimpin Israel di masa itu. Para pemimpin Israel pada waktu itu, tiap-tiap orang hanya mengejar keuntungan, mengejar untuk diri sendiri, makan minum dan sebagainya, tanpa memperhatikan lagi umat, rakyat, dan orang-orang kecil lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya umat berseru terus, Tuhan, kami rindu, kami mau mempunyai pemimpin yang benar-benar dia adalah pemimpin yang takut Tuhan. Ini doa umat Israel. Tadi kita baca di ayat 4 ada berbicara tentang Asyur. Asyur itu adalah kaitan dengan mereka membandingkan. Kenapa pemimpin di kerajaan Asyur atau di negeri Asyur itu bisa melihat rakyatnya, sementara pemimpin di Israel tidak melihat rakyatnya atau tidak melayani rakyatnya dengan baik. Inilah yang mereka serukan pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang terjadi di dalam sistem pemerintahan itu juga masuk ke ruang-ruang pelayanan dalam gereja di zaman itu, sehingga para imam, para ahli-ahli Taurat atau juga pemimpin-pemimpin lainnya itu kalau mau melayani, khususnya para imam, itu kalau ada uang boleh, ada korban persembahan boleh, baru itu mau melayani. Jadi kalau umat datang minta untuk didoakan, asalkan kalau ada uang boleh, atau kamu ada bawa domba kah, burung merpati kah, atau ada bawa minyak murka, kemenyan kah, atau ada bawa minyak narwastu kah, atau ada bawa anggur kah, itu bisa layani. Kalau dia datang kosong-kosong itu apa? Ini masalah lengkap sekali. Bukan hanya di pemerintahan, tapi di dalam gereja. Orang Israel tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Praktek-praktek pelayanan yang hanya melihat kalau orang yang kasih uang banyak baru orang itu yang dilayani. Dilakukan dalam gereja. Itulah akibat yang dijalani oleh bangsa Israel. Mika dia sangat mengkritik, bicara keras kepada pemerintah dan kepada umat itu. Mika bicara soal bagaimana melihat masyarakat atau rakyat, bagaimana dalam gereja melihat umat. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari hal inilah Mika yang artinya siapa seperti Allah atau siapa seperti Yahweh, siapa seperti Tuhan, dikaruniakan hikmah, diberi hikmah oleh Allah untuk memberitahukan akan masalah. Dan apa yang dinubuatkan, apa yang disampaikan oleh Allah kepada Mika, kita bisa baca di ayat pertama. Dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nubuat itu digenapi di dalam Injil Matius pasal 2 yang nanti kita baca sebagai tema, maka pulanglah mereka ke negerinya Nabi dan Matius. Ketika orang-orang Matius datang, mereka melihat bintang,
yang besar, majus atau dari kata magus. Kalau sekarang kita bilang magic, orang bilang itu bukan sihir. Orang-orang bijak, orang pintar, tapi punya ilmu-ilmu begitu. Tapi dia juga kaya. Orang ini orang-orang berada, orang yang punya harta. Dan ketika mereka ini melihat tanda itu, mulai masing-masing mencoba dengan ilmunya, dengan mendalami apa yang ada dia alami atau dia tahu. Tapi pertanyaan yang mereka sekarang hadapi adalah di mana? Oh, harus kita ikuti arah bintang. Ini saya kutip lagi cerita di Matius pasal 2. Bagaimana ikut arah bintang? Ternyata bintang itu ada di Yerusalem. Berbicara soal raja berarti berbicara tentang anak raja, berarti ada di dalam istana raja. Itu yang mereka datang dan tanya kepada raja. Karena tahu tidak ada mungkin anak raja lahir dari orang-orang masyarakat kecil atau rakyat kecil, tidak mungkin. Kalau itu anak raja berarti lahir dari seorang istri raja. Makanya itu tanya dia kerajaan. Herodes kumpulan ahli Taurat, imam-imam tanya. Coba kamu kasih tahu saya, karena Herodes itu bukan orang Israel. Herodes itu bukan orang itu hanya raja yang ditunjuk oleh orang Romawi, kerajaan Roma untuk menguasai daerah itu atau menata daerah itu. Maka nubuat itu dibenarkan. Minta lima. Tetapi engkau hai Betlehem, oh di Betlehem. Sekarang persoalan tempat ini jelas. Yang dikatakan 700 tahun oleh Mika dibenahi bahwa Mika bicara soal Betlehem. Mika tidak bicara soal tempat yang lain. Itu dibenahi. Hal yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari kita jumpai dari pembacaan kita ialah sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Ini begini. Waktu itu adalah waktu Tuhan. Hari itu adalah hari Tuhan. Saat itu adalah saat Tuhan. Itu yang Tuhan bilang, rencanaku bukanlah rencanaku dan dalamku bukan rencanaku. Itu sudah begitu. Waktu, hari, saat Tuhan itu tidak sama dengan waktu manusia. Satu hari itu waktu yang lama. Dan ini 700 tahun itu apa? Waktu yang panjang. Satu hari saja kita tunggu sebenarnya sudah rasa panjang lama sekali, toh? Itu karena tadi saya bilang. Satu hari kita rasa sudah lama, panjang waktu. Mungkin kita mau bilang begini, janji adalah utang. Tunggu, kapan? Ini 700 tahun. Generasi tidak tahu sudah terjadi generasi keberapa, angkatan keberapa yang menunggu. Inilah ayat 2 dikatakan. Sebab dia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Jadi Yesus itu punya saudara-saudara. Yesus punya saudara-saudara. Jadi yang saudara-saudara ini menjadi milik orang Israel, tapi Yesus itu milik saudara. Ini membuat dibenarkan. Ini perkataan Allah yang Allah beritahukan kepada kita saat Dia datang.
hal yang luar biasa bagi kita. Pada perayaan Malam Kudus saat ini, hal yang kita belajar yang kedua ini, waktu. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, kadang-kadang kita tidak bisa tunggu lama. Kita mudah sungguh-sungguh, kita mudah marah-marah kalau itu belum nanti, belum ada. Kita mudah sekali emosi, kita mudah sekali ribut. Karena bagian ini tidak terjadi atau tidak malam. Perayaan Natal atau Malam Kudus malam ini juga paling di antara kita orang ada perasaan. Mungkin anak-anak pada kirim uang untuk Natal. Kita keluarga bapak kerja tidak dapat mencukupi kebutuhan Natal. Mama cari uang tidak dapat mencukupi kebutuhan Natal. Anak-anak tunggu, bapak dan mama kita harus punya pakaian baru, punya sepatu baru ini mau Natal. Untuk itu, tapi kita orang semua harus melihat pada Tuhan hari. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu kita pasti bisa untuk mengatur, tapi waktu Tuhan tidak ada yang bisa mengatur. Kalau Tuhan bilang hadir dan ada. Kalau Tuhan bilang belum, kalau Tuhan bilang tidak, sama sekali Tuhan tidak. Hal yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari, kita belajar di ayat 3. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung dunia. Ini yang kita semua sekarang menerima. Ini semua yang sekarang kita mengalami. Bahwa kita butuh sosok atau butuh seorang pemimpin, seorang yang seperti Yesus dalam kepemimpinan, dalam memimpin dan dalam menggembalakan umat. Pemerintah kita yang sekarang, baik para pejabat di tingkat provinsi, kota dan kabupaten, TNI, Polri, LSM, BUMN, BUMD, pasti di bawahnya, bawahan-bawahannya pasti berdoa memohon pemimpin yang benar-benar adil, yang menuntun, yang menggembalakan, yang memimpin dengan benar. Ini yang ada di dalam setiap aktivitas kita, di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap usaha dan kerja kita. Kita terus membutuhkan pemimpin-pemimpin yang baik. Dan pemimpin yang baik dan yang benar hanya ada satu saja, yaitu Yesus Kristus. Gembala yang baik, sebagaimana dia katakan dalam Injil Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai dan mempunyainya dalam segala tempat. Di ayat 14 dalam Injil Yohanes pasal 10 itu dikatakan, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini hal yang luar biasa. Pemimpin-pemimpin kita belum tentu kenal kita. Tahun depan itu politik mulai stabil. Naik layar, terus pasang semang-semang dengan ini baik-baik kita teruskan di akhir tahun ini. Tahun depan sudah mulai ikut
masing-masing mulai tergongsa. Pulau mana yang nanti kita kasih dari masyarakat itu, pulau mana yang nanti kita kasih tidak masyarakat itu, atau kita minta bangun itu. Pulau itu nanti bermain tahun depan nanti itu semua masyarakat yang memiliki. Karena 17 partai itu tidak lolos verifikasi. Perahu ini akan mempengaruhi kita semua. Tapi mari kita melihat kepada firman Tuhan kita 5 ayat 3. Kita butuh pemimpin yang menjadi timbangan. Berdoa tanya Tuhan, siapa yang nanti ikuti putra? Dia Tuhan pilih yang ikuti putra. Jangan yang datang kemari tuang rasa budi, gula satu. Kerja situ boleh sendiri mengilang kencang budi. Tapi salah pilih sudah hilang sudah. Hal yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudara ini ayat 4. Kita membaca di ayat 4 apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita. Maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Artinya, firman ini mau menjelaskan, saudara, kita akan masuk dalam kondisi kita masing-masing. Kita semua akan berjalan dalam keadaan kita masing-masing. Saudara, apa yang ada pada saudara? Jangan bilang saja di rumah sana, aku pernah permintaan bagus, dia punya kue-kue, dia punya baca jadi dengan semua ini. Ada apa yang ada pada saya? Tuhan tidak lihat itu yang luar biasa, tapi Tuhan lihat. Asyur ini melambangkan negeri yang makmur, negeri yang punya segala-galanya. Orang Israel mau membandingkan itu. Tapi malam hari ini Firman mau mengajar apa yang ada pada. Itulah yang Anda silakan. Anda boleh untuk mengambil Yesus jabatan sebagai raja di atas segala raja. Jangan membandingkan dan melihat orang lain. Kalau saudara mau berbuat seperti itu, saudara akan sendiri yang saudara sendiri yang akan saudara sendiri yang akan celaka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang berbahagia, pada perayaan malam kudus di malam hari ini, melalui tema Bethlehem tempat kelahiran Yesus atau nubuat yang digenapi, maka ada 3 catatan penting bagi kita dalam perayaan Natal Yesus Kristus. Hal yang pertama, saudara-saudari, apa yang dijanjikan Tuhan bagi kita, marilah kita tetap teguh menentukan itu dengan setia. Keluarga-keluarga yang rindu keturunan, pegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan berfirman bahwa beranak itu nanti perkataan Tuhan pasti ada. Bagi keluarga-keluarga yang anak-anaknya belum berhasil, pegang janji Tuhan. Tuhan katakan bahwa hari depan itu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Cari Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang hari ini dalam kondisi kesehatan terganggu, pegang janji Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai jalan Tuhan terbaik. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, janji Tuhan. Kalau Tuhan bisa berbicara dan itu menyampaikan kepada hamba-Nya, Mika dan itu pasti digenapi pada Injil Matius pasal 2. Maka apa yang Tuhan bicara bagi saudara di masa lalu melalui firman-Nya, ketika kita tekun taat dan benar, pasti ditepati janji itu di masa yang akan datang. Sebab Tuhan bilang, jalanmu bukan jalan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari, dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang ada padanya itu sudah cukup. Jangan banding-bandingkan dengan orang lain, jangan membuat dirimu sendiri susah. Biarlah menyambut perayaan Natal tahun ini
ataupun hari-hari hidup kita, biarlah dengan apa yang ada pada kita. Ketika Yohanes melakukan pelayanan pembaptisan di Sungai Yordan, ada sejumlah para pemimpin-pemimpin yang datang, baik pemimpin pribadi maupun para prajurit. Apa yang mereka pertanyakan dulu, apa yang harus kami perbuat? Hanya jawaban Yohanes, janganlah mengambil lebih dari apa yang lain. Dan terakhir Yohanes bilang cukupkan diri dengan kaki. Jadi apa yang kita bisa buat tahun ini, Tuhan. Jangan Tuhan tidak melihat soal makan, soal minum, soal pakaian. Tuhan melihat hati. Tuhan yang melihat hati. Betlehem bukan kota yang besar. Betlehem bukan Yerusalem yang megah, bukan Berseba, bukan Gilgal, bukan Betel, tapi Betlehem dalam kota itu, kampung, desa yang Tuhan. Mari kita semua menyambut perayaan malam kudus ini dan perayaan Natal Yesus Kristus. Mari kita mau menjadi pribadi-pribadi dan hadir dengan apa yang ada pada kita untuk menerima Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.